Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0452159121. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 praktikum jaringan komputer. Oleh karena itu, mari kita langsung ke videonya saja. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah yang ada pada tugas jaringan komputer 2. Untuk perintah pertama ada cd. Perintah cd adalah untuk pindah direktori. Ini ada perintah selanjutnya yaitu cls atau clean screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Seperti ini. Selanjutnya ada perintah cls garis miring tanda tanya. Yaitu digunakan untuk memberitahu bahwa CLS membersihkan layar dengan bantuan perintah dasar kompleks. Selanjutnya ada perintah dir garis miring tanda tanya. Perintah dir menunjukkan file bantuan. Untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita tunggu, masih ada loading. Selanjutnya perintah ip config. Perintah ip config bisa digunakan untuk mengamankan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Selanjutnya IP config garis miring a ipconfig garis miring a. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke, selanjutnya ipconfig garis miring tanda tanya ipconfig garis miring tanda tanya menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga bisa memiliki contoh-contoh penggunanya. Oke. Selanjutnya ipconfig garis miring relasi. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong ketika dijalankan. Koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke, selanjutnya IP config garis miring renew. IP config garis miring renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan di mana koneksi ini akan mengambil nama koleksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke. Selanjutnya ipconfig garis miring display DNS.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan format name system atau DNS termasuk localhost koneksi seperti ini. Selanjutnya IP plus DNS IP config garis miring plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, selanjutnya IP config garing register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan kepada DNS server terdekat. Oke, selanjutnya perintah ping. Perintah ping digunakan untuk menampilkan berkas buatan untuk perintah ping itu. Seperti ini. Selanjutnya perintah netstat. Perintah netstat digunakan untuk menampilkan informasi terkait statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta informasi lainnya seperti IP dan portnya. Seperti ini. Adapun netstat itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada netstat A, yaitu menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun tidak, seperti ini. Listening, time wide, ada stabilizer. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Selanjutnya netstat E. Netstat E menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Selanjutnya netstat N menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Selanjutnya netstat O menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Masih proses ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Panjang sekali ya. Selanjutnya netstat S perintah netstat S menampilkan statistik per protokol. Jadi seperti ini.
dan ada di net status. Oke, selanjutnya ada net stat R. Net stat R ada melakukan routing table di sini. Nah, ini adalah data routing, data route yang aktif. Ini adalah routing table-nya, gateway, early seperti ini. Oke, selanjutnya netstat p. Menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Nah, seperti ini. Proto, local address, origin address, dan string. Oke. Perintah selanjutnya ada namanya tracer. Perintah tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Selanjutnya path ping. Perintah path ping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Selanjutnya NS lookup menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP sesuai dengan diagnosis server DNS. Selanjutnya net digunakan menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, mask, default, gateway, DNS, WIN, firmware, dan banyak hal lainnya. Oke. Selanjutnya ada perintah route. Perintah route digunakan untuk menukar tuple dari sebuah, biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan mempunyai 2 atau lebih router seperti ini. Oke, selanjutnya perintah net. Perintah net ketika mengetikkan net akan muncul opsi seperti tampilan pengguna sesi. Selanjutnya net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Selanjutnya net time perintah net time digunakan untuk menyinkronkan waktu komputer lain ke server waktu. Selanjutnya net user. Net user menampilkan akun pengguna di komputer. Ini. Selanjutnya net stop times menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Yang terakhir, net start times untuk memulai kembali lainnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang perintah-perintah
yang ada pada jaringan komputer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.